ada laki-laki yang mukanya itu putih banget dan setiap malam itu ngejarin aku terus. Mimpimu tak beli wes gimana? 1 bulan kemudian, wajah putih melayang itu mulai bicara ke Hyojin dan bilang, buka jendela ini sekarang juga wanita jalan. Aku bilang, buka jendelanya sekarang. Dan di tangannya ini ada bunga krisantum putih katanya. Dia itu melihat seorang laki-laki yang berdiri di depan jendela rumah itu. Dan laki-laki itu menatap Jen, terus bilang kayak gini. Ini kamar teman kamu. Masuk dan bawa dia keluar. Dan Jen tanya, kamu siapa kok cari Hyojin? Gitu. Laki-laki itu menjawab, teman kamu akan mati hari ini karena aku akan membunuhnya. Dan tiba-tiba bunga krisantum putih yang dipegang Jen ini mulai meneteskan darah. Dan Jen mulai merasa takut dan dia bilang, Om, kayaknya Hyojin nggak di rumah ini deh. Kayaknya dia nggak ada di rumah. Iya, gimana kalau saya udah masuk dan ternyata nggak ada, gimana? Dan laki-laki itu bilang, enggak, dia di dalam. Aku mengawasi dia setiap malam kok. Dan Jen jujur takut karena dia juga nggak pengen melukai temennya, tapi dia juga takut kalau dirinya yang ada apa-apa. Dan waktu dia ketakutan kayak gitu, ternyata ada seorang nenek yang berjalan ke arahnya Jen. Jadi dia, Jen sama laki-laki itu kan bareng. Ada nenek datang sambil membunyikan lonceng. Dan ternyata neneknya itu adalah neneknya Jen yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan seketika melihat itu, Jen bersembunyi di belakang nenek itu. Di belakang neneknya gitu ya. Nenek Jen melindungi Jen di balik punggungnya dan berteriak dengan muka yang menakutkan. Kamu pikir ini di mana? Kamu kok berani kesini? Jadi neneknya Jen ini teriak ke laki-laki yang pakai jubah itu. Laki-laki berjubah itu menjawab, aku akan cekek leher wanita itu. Siapapun yang menerobos ke dalam rumahku akan aku cekek dan cabik-cabik tubuhnya. Laki-laki itu berteriak juga cukup menyeramkan hingga Jen juga mulai merasa takut. Tiba-tiba neneknya Jen itu bilang, Hyojin itu nggak ada salahnya apa-apa. Yang masuk ke dalam rumah kamu itu bukan Hyojin, tapi anak lain. Dan tiba-tiba laki-laki itu menghilang sambil mengeluarkan bunyi aneh. Dan disitulah Jen terbangun dari mimpinya. Hyojin jujur merinding mendengar mimpi Jen. Pertama, karena yang diceritakan itu mirip banget dengan rumahnya. Pohon pinus di sebelah kanan kiri itu mirip banget dengan rumah aslinya Hyojin. Dan Jen ini tidak pernah ke rumahnya Hyojin sebelumnya. Dan saat Hyojin tanyakan laki-laki itu kayak apa, jawabannya juga mirip dengan laki-laki yang Hyojin lihat di dalam mimpinya. Mukanya itu putih banget kayak kertas, bibirnya merah, dan matanya sangat besar. Bahkan sampai detail di mana dia bilang tidak ada sehelai rambut pun di mukanya. Lebih seramnya lagi, Jen itu bilang kalau laki-laki itu tangan dan kakinya itu kayak sudah dimutilasi. Jadi nggak ada kaki dan tangan, dia hanya melayang. Jadi waktu Hyojin bilang kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia memang nggak punya, dan itu yang membuat laki-laki itu begitu marah. Hyojin yang akhirnya mulai bingung dan takut, dia mulai menghubungi Rai, mulai telepon dan SMS. Tapi Rai tidak mengangkat telepon dan juga tidak membalas SMS-nya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin berkat neneknya Jen di dalam mimpi, mulai malam itu Hyojin sudah tidak mulai memimpikan itu. Dan 2 minggu setelah itu, tiba-tiba nama Rai muncul di HP-nya Hyojin. Jadi dia telepon gitu ya, dan Hyojin cepet-cepet langsung angkat, dan Rai bilang kayak gini, Hyojin, maafkan aku ya. Hyojin yang awalnya itu marah mendengar kata itu, tiba-tiba kayak merasa kasihan karena suaranya itu kayak suara-suara orang menangis gitu. Jadi mungkin kayak, Hyojin, mungkin kayak gitu. Dan di situ Rai mulai menceritakan ceritanya. Jadi sebelum dia ketemu Hyojin, dia itu sempat pergi main-main sama temennya. Di situ juga minum-minum, dan dalam kondisi mabuk, dia itu masuk ke satu rumah kosong bareng teman-temannya. Dan saat dia terbangun, dia udah nggak ada ingatan apa-apa, tapi dia terbangun di dalam rumah itu. Dan karena mereka buru-buru keluar, secara tidak sengaja Rai memecahkan salah satu cermin yang ada di dalam rumah itu. Dan mulai saat itulah Rai mulai mimpi. Jadi dia merasa mungkin laki-laki itu ada kaitannya dengan rumah yang dia terobos itu. Dan kemudian dia ketemu Hyojin, dan waktu diceritakan mimpi ini dibeli sama Hyojin. Itu alasannya kenapa waktu Hyojin tanya dia udah mimpi ini berapa lama, dia nggak pengen jawab karena dia pengen cepet-cepet pokoknya lepas dari mimpi itu. Dan anehnya, setelah mimpi ini dibeli, Rai benar-benar tidak pernah memimpikan mimpi itu. Memang Rai merasa nggak nyaman karena temennya Hyojin ini membeli mimpi itu, tapi
di satu sisi lain dia merasa kayak senang karena dia bisa kayak bebas gitu loh dari mimpi itu. Tapi masalahnya mulai 2 minggu yang lalu mimpi itu mulai datang lagi ke Rahim. Dan waktu dia terbangun, dia itu udah di UGD dengan kondisi mama sama papanya itu ada di sebelahnya, melihat dirinya dengan muka penuh kekhawatiran. Dan waktu dia tanya ke mama papanya, "Loh mah, kenapa aku di UGD?" Dan orang tuanya menjelaskan bahwa Rai teriak-teriak saat dia tidur. Dan dia itu bilangnya, "Tolong jangan bunuh saya, tolong jangan bunuh saya." Dan bahkan dia itu sambil nangis gitu loh mimpinya. Dan bahkan dia itu berlutut sambil menggesekkan tangannya gini kayak meminta ampun dalam kondisi tidak bangun dari tidurnya. Jadi orang tuanya kaget karena melihat anaknya kayak memohon kepada seseorang di dalam mimpi. Karena khawatir orang tuanya ini berusaha membangunkan, tapi dia nggak bangun-bangun. Dan papanya memutuskan untuk ngasih satu tamparan gini. Dan waktu papanya tampar, Rai bilang, "Tolong jangan bunuh saya." Dan habis itu dia pingsan. Dan setelah itu dia dipindahkan ke UGD dengan ambulans. Dan akhirnya orang tua Rai menanyakan kepada Rai apa yang terjadi. Dia ceritakan semuanya, masalah dia menerobos ke dalam rumah itu dia ceritakan semua. Tapi dia tidak menceritakan tentang Hyojin. Dan mendengar ini orang tua Rai langsung membawa Rai ke sebuah dukun. Seketika masuk dukunnya bilang, "Kamu jangan masuk rumah orang, jangan asal terobos kamu." Dukunnya bilang gitu. Orang tuanya langsung bilang, "Mohon selamatkan putri saya." Dukun itu malah tanya kayak gini, "Menyesal nggak tuh? Kamu kan masih main bohong kamu, ya kan?" Mamanya tanya, "Loh, Rai, kamu bohong apa emangnya?" Rai menjawab, "Enggak kok mah, aku nggak bohong apa-apa, aku nggak bohong." Dukunnya itu melototi Rai dan bilang, "Tuh kan, anakmu itu kayaknya cari mati dia. Dia minta maaf aja belum tentu selamat, sekarang malah bohong anak kamu ini. Makanya, pantes muka putih yang ada di bahu kamu itu nggak mau ninggalin kamu." Rai yang mendengar itu langsung mukanya jadi begitu kaget. "Kamu kira aku nggak ngerti kamu jual mimpi kamu itu ke teman kamu? Teman kamu jadiin pengganti. Aku nggak tahu temanmu naif atau baik atau gimana. Tapi mimpi buruk gini kok dibeli. Tapi yang salah itu tetap kamu. Kamu yang harus minta maaf." Dan mendengar cerita itu, Rahi baru meminta maaf dan mengakui semua perbuatannya. Dan dia mengaku kalau dia pernah menjual mimpi ini kepada temannya. Dan dukunnya baru menganggukkan kepala. Dan sejak saat itu katanya Rahi didoakan sepanjang 5 hari dan baru dilepas atau terlepaskan dari hantu laki-laki putih itu. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Gimana? Kalau Polo-Polo suka, bilang apa? Ring dong. Polo-Polo, jadi di Indonesia memang tidak umum untuk jual beli mimpi. Tapi di Korea ada yang namanya jual beli mimpi. Bisa mimpi buruk, bisa mimpi bagus. Yang penting, jangan sampai salah beli mimpi. Oke, Polo-Polo, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kejadian menyeramkan itu tidak terjadi hanya di malam hari atau di saat kita sendirian. Mereka itu dihadapkan dengan zebra cross lagi. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat.